Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya, channel YouTube Onja. Baik, uh, sekarang kali ini pada video ini kita akan membahas hal yang sangat sederhana, basic banget. Ini adalah tentang bagaimana cara menghitung fondasi batu gunung. Ya, umumnya bangunan rumah sederhana, rumah tinggal, ya ini biasanya menggunakan fondasi batu gunung. Ya, mungkin ada yang beberapa tempat atau beberapa lokasi mungkin menyebutnya batu kali, tergantung penggunaan batunya pakai batu apa ya. Kalau di tempat saya biasanya menggunakan batu gunung karena cukup banyak batu gunung di sini, sedangkan untuk batu kali tidak banyak. Nah, baik. Sekarang basic sekali kita akan menghitung bagaimana persisnya cara menghitung volume batu gunung. Ini semua kembali ke menghitung volume ini tergantung dari bentuknya ya, bentuk dari pondasi tersebut. Nah, kalau di sini kita akan membahas kasusnya itu, kita akan menghitung pondasi batu gunung dan pondasi batu gunung ini atau pondasi menerus ini kita uh, gunakan pondasi berbentuk trapesium ya, pondasi berbentuk trapesium. Baik, langsung saja teman-teman kita bahas. Di sini kita punya pertanyaan, hitunglah volume dari pasangan pondasi batu gunung berikut. Ya, hitunglah volume dari pasangan pondasi batu gunung berikut ini. Nah, kita punya gambar contoh seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sini saya punya pondasi batu gunung atau pondasi menerus ini berbentuk trapesium ya, berbentuk trapesium. Ukurannya ada di sini. Di gambar ini nanti akan kita bahas. Kemudian saya punya denah bangunan kurang lebih seperti ini. Ini adalah denah pondasi untuk rumah sederhana. Nah, sekarang bagaimana kita cara menghitungnya volume dari pekerjaan pondasi? Ya, langsung kita mulai saja. Di sini data yang kita ketahui adalah panjang pondasi. Panjang pondasi ini adalah 65 meter. Dari mana kita dapat 65 meter ini? 65 meter ini kita dapatkan dari total keseluruhan panjang pasangan pondasi, pasangan batu. Ya. Jadi ini teman-teman perlu hitung semua total panjangnya. Baik yang sisi terluar ataupun juga di bagian di dalam ruangan itu harus dihitung semuanya. Panjangnya berapa? Nah, setelah kita hitung semua panjangnya berapa, nah baru kita masukkan totalnya. Nah, di sini dari perhitungan saya kurang lebih adalah sekitar 65 meter. 65 meter lari ya. Oke, kalau kita sudah dapatkan panjang pondasinya, sekarang kita lihat bentuk dari pondasinya. Bentuk dari pondasi menerus ini. Nah, di sini dari data gambar ini kita lihat bahwa pondasi ini berbentuk trapesium. Berbentuk trapesium. Di bagian lebar atasnya itu adalah lebarnya 25 cm. Kemudian lebar bawahnya itu 70 cm. Dan tingginya itu adalah 50 cm. Ya. Nah, kita masukkan di sini datanya. Lebar atas 0,25 meter ya, 25 cm kita konversi ke meter saja biar lebih mudah. 0,25 meter, kemudian lebar bawahnya 0,7 meter dan tingginya 0,5 meter. Ya. Baik, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Mudah saja. Teman-teman pasti harus tahu dulu rumus dari mencari volume dari trapesium. Nah, di sini saya sediakan rumusnya, yaitu rumus trapesium itu adalah lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi kemudian dikali panjang. Ya. Jadi ini adalah rumus trapesium. Lebar atas tambah lebar bawah dibagi 2
dikali tinggi, kemudian dikali panjang. Nah, ini saya pindahkan ke atas dulu. Kemudian kita coba hitung. Oke, kita coba hitung. Nah, penyelesaian. Di sini kita lihat, ini saya cuma kasih notasi saja ya, A, B, C. Nanti kita akan hitung. Ini cuma untuk notasi sementara saja. Jadi, nilai A ini adalah, kita anggap saja lebar atas tambah lebar bawah dibagi 2. Ya, lebar atas tambah lebar bawah dibagi 2. Lebar atas ditambah lebar bawahnya 0,7. Ini kita harus kurung dulu, baru kita bagi 2. Oke. Nah, ini jawabannya adalah 0,475 meter. Nah, 0,475 meter kita kalikan tinggi. Nah, ini anggaplah kita isi jawabannya di bagian B. Ini berarti 0,475 kita kalikan dengan tingginya. Tingginya itu adalah 0,5. Ya, 0,5. Ya. Nah, berarti ke sini kita sudah ketemu meter persegi ya. Karena meter panjang, meter lari kita kalikan lagi dengan tinggi, berarti kita sudah ketemu meter larinya. Nah, di sini saya kasih meter 2, meter persegi. Nah, ini berarti C nggak perlu ya. Kita langsung ke volume saja. Nah, volumenya berarti kalau kita sudah dapat meter persegi, 0,2375 kita kalikan panjangnya. Panjang fondasinya. Panjang fondasinya yaitu 65 meter. Nah, ketemu jawabannya, teman-teman. Yaitu 15,4375. Ini berarti meter kubik. Meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, berarti ini jawabannya, teman-teman. Berapa volume dari pasangan pondasi batu gunung ini? Volumenya adalah 15,435 meter kubik ya. Nah, berarti kalau teman-teman sudah dapatkan volume ini, tinggal dikalikan dengan harga satuan. Harga satuan dari pekerjaan pondasi, khususnya pondasi pasangan batu gunung. Nah, kemudian baru teman-teman bisa mendapatkan harga satuan, nah, atau harga totalnya. Ya, jadi teman-teman ini perlu dalam menghitung menggunakan Excel, teman-teman perlu pastikan bahwa rumus yang teman-teman masukkan di dalam Excel itu harus benar, ya. Karena kalau kita salah memasukkan rumus, maka hasilnya bisa berbeda, ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan, sangat memperhatikan tentang bagaimana cara memasukkan rumus yang benar di Excel, formula Excel. Kalau tidak, nanti hasilnya bisa berbeda. Sebagai contoh, saya kasih contoh saja ya teman-teman. Di sini misalnya, kalau kita atas tambah bawah dibagi 2, kalau kita langsung, misalnya lebar atas, kita tambah bawah, langsung kita bagi 2, seperti ini, di formula Excel-nya. Nah, ini jawabannya akan berbeda. Coba kita perhatikan. Nah, benar kan? Di sini jawabannya malah 0,6. Ya, 0,6. Kemudian, kalau kita kalikan lagi dengan tinggi, tentu hasilnya sudah berbeda lagi. Nah, malah jadi 0,3. Kalau kita kalikan dengan panjang lagi, hasilnya jadi 19,5. Nah, kalau sudah kayak begini, berarti salah perhitungan. Salah menghitung volume fondasi. Akhirnya bisa jadi markup di dalam perhitungan RAP. Nah, ini jadi teman-teman perlu serius dalam memperhatikan ini. Dalam kita menggunakan Excel ini, kita perlu berhati-hati. Ya, baik, sekian itu video yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat.
Semoga teman-teman bisa terus mendukung channel ini dengan memberikan like dan juga komen juga serta subscribe-nya. Terima kasih, salam sipil.